Tuhan, Shalom, selamat pagi para ibu-ibu yang luar biasa. Dan juga ada hadir beberapa bapak-bapak yang tentunya baru pertama kali saya melihat berjumpa. Dan sebelah kanan saya ini bapak-bapak yang ganteng gitu ya. Puji nama Tuhan. Tak terasa Bapak Ibu Saudara, kita sudah 11 bulan sudah Tuhan menyertai kita di tahun 2025 ini. Dan banyak hal yang Tuhan buat ya, up and down ya. Kita berjalan dalam masa-masa yang mungkin tidak mudah di tahun ini, tapi kita berdoa biarlah kita boleh dapat mengakhiri tahun ini dengan penggenapan janji Tuhan. Ibu Desi gitu ya, puji nama Tuhan. Soalnya Ibu Desi dari tadi tutup mata terus Pak, Bu. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu Saudara, boleh bangkit berdiri bersama-sama. Karena saya nggak tahu apakah bulan Desember masih ada ibadah begitu, tapi minimal di bulan ini boleh enggak kasih jabat tangan dulu sebanyak-banyaknya saudara. Begitu ya. Soalnya kalau dilihat dari muka-mukanya bulan 12 itu pada keluar negeri semua ini. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur tak henti-hentinya untuk apa yang Tuhan telah buat dan kerjakan. Bahkan kami mempercayai rancangan Tuhan yang selalu ada dan ajaib bagi kehidupan kami. Kami bersyukur 11 bulan Tuhan sudah memimpin menuntun. Dan bahkan di minggu yang pertama ini, biarlah setiap kami datang kembali dengan hati yang bersyukur, mengingat apa yang Tuhan telah perbuat. Aku berdoa biarlah setiap kami datang dengan kerinduan yang sama untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan untuk darah Yesus yang menguduskan, darah Yesus yang melayakkan setiap kami. Dan kami nyatakan dengan iman bahwa ibadah ini adalah ibadah yang mengandung janji Tuhan. Biarlah yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Karena kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang besar, yang kesetiaannya dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Boleh sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangan bagi Bapak kita, luar biasa baik buat kita. Persilakan saudara boleh duduk bersama-sama. Untuk kasih dan cintamu yang tidak pernah berakhir, kami datang dengan ucapan syukur. Lebih dari segalanya di dalam hidupku, Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, Engkau yang ku perlu. Dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari bersama-sama nyatakan puji. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Lebih dari segalanya di dalam hidupku, Bapakku
bersama-sama. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berakhir, oh, berharap padamu, kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Mari jemaat Tuhan katakan, Tak pernah berakhir. terima kasih untuk selalu baru rahmat-Mu dalam hidup kami. Boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi dengan lembut kata, Tak pernah berakhir. Selalu nyata, tak pernah berhenti. boleh kasih tepuk tangan buat Dia, Bapa yang baik. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Bapakku yang baik, Tetap dengan tangan yang terangkat. Bukankah Dia Allah yang baik? Biar setiap kita boleh datang dan ucapan syukur dan mengakui kebaikan-Nya. Terima kasih, terima kasih. oh Bapa, dengan senapan kami datang di hadirat-Mu dan bersyukur kepadamu. Oh, terima kasih. Ku puji namamu, ku puji namamu, sebab bagimu Tuhan, buat segala yang Kau perbuat. Oh, terima kasih. Oh, Yesus, yang selalu setia menyatakan, dan selalu setia menunjukkan kasih setiamu kepada kami. Terima kasih, Kau yang selalu
dan sempurna. Bapakku bersyukur, Bapakku bersyukur, ku puji namamu. Sebab besar dan layaklah Engkau dipuji untuk segala yang Engkau perbuat. Dan hari ini setiap kami adalah bukti kebesaran-Mu, bukti anugerah-Mu sampai hari ini boleh ada. Oh, terima kasih Tuhan. Hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur, dan mulut kami penuh dengan pengakuan, menyatakan bagi-Mu Allahku yang baik. Korashikana batakan darabo, kinalama syandala laboria. Terima kasih, boleh katakan terima kasih, terima kasih. Katakan terima kasih, terima kasih. Engkau baik, Engkau sungguh baik, teramat baik. Dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih dan kesetiaan-Mu. Dan hanya di dalam satu nama, Allah yang setia di hidup kami, yang senantiasa menyertai kami, Allah Immanuel, yang melakukan keajaiban-keajaiban-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, yang setuju dan percaya boleh katakan amin. Katakan amin. Boleh amin dengan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan kita. Boleh katakan haleluya. Minimal 2 orang boleh katakan Tuhan kita baik. Amin. Dan oleh karenanya pagi menjelang siang hari ini Bu Desi kita mau bersyukur buat Tuhan kita. Katakan amin. Ini kenapa Ibu Desi? Karena saya dari zaman kita sama-sama. Jadi gak ada orang lain. Ya, hanya Ibu Desi yang saya kenal. Gitu ya, kasih tepuk tangan buat Ibu Desi. Bu, boleh bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Oh oke, baik. Saya berdoa Tuhan berikan kesembuhan. Baik, kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang baik. Kita menyatakan syukur kita bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama saudara boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Segala puji syukur, Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. sebab Kau yang layak, Sebab Kau yang layak dipuja. kami bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Hey, hey. Soraklah haleluya. 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 Oh. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan amin. Untuk kebaikannya sama-sama kita katakan pujian. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Dia yang layak. Sebab Kau yang layak dipuja. Bu, Pak, boleh katakan nama saudara, sebut nama saudara. Elvis, Desi. Ya, haleluya. Boleh sekali lagi katakan pujian. Segala puji syukur. Ya, katakan segala puji syukur. Segala puji syukur Amin. hanya bagi-Mu. Sebab Dia yang layak. Ganti kata kami dengan nama saudara. Elvis. Amin. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Hey, hey. Soraklah Haleluya. 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 Soraklah Haleluya.
saudara berdiri bersama kembali. Untuk kebaikan-Mu kami mau menyatakan nyanyian syukur kami. Terima kasih. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari Bapak Ibu Saudara boleh bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan kita, katakan, Kau Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
setia, kau setia, kau beri, Kau setia. kau setia, kau beri, kau setia, kau beri, Bapa, kau Bapa, Engkau setia. Seringkali kami tidak setia, tetapi Engkau Allah yang tetap setia. Untuk itu Tuhan, perbaharuilah hati dan pikiran kami. Engkau memberikan hati yang baru kepada setiap wanitamu, supaya hidup kami berkenan di hadapan Engkau. Bahkan perkenananmu turun atas setiap wanitamu. Jangan ada yang kau lewatkan Tuhan. Tetapi Engkau mengenal setiap pribadi lepas pribadi. Bahkan terima kasih Engkau jadikan kami wanita-wanita yang berharga di mata-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau di dalam kami berharga, kami maupun menjadi dampak bagi wanita lain yang banyak membutuhkan Engkau Tuhan. Kalau Engkau sudah membentuk kehidupan kami, wanita-wanita-Mu di tempat ini, bahkan Tuhan pengurapan-Mu mengubah setiap hidup kami. Kami pun menjadi dampak dan berkat bagi sekeliling lingkungan kami. Terutama wanita-wanita yang membutuhkan Engkau. Ada banyak mereka yang mungkin kehilangan arah. Tetapi melalui kami pakailah setiap kami. Supaya kami membawa wanita-wanita lain datang kepada Kristus Yesus. Supaya hidup mereka pun dimerdekakan. Seperti halnya Engkau membentuk setiap wanita-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau menjadikan wanita yang bijaksana di dalam hidup kami. Kalaupun ada suami kami yang belum taat kepada firman Allah, tetapi melalui kehidupan setiap kami sebagai wanita penolong yang tunduk dan taat kepada suami, maka kelakuan kami boleh memenangkan hidup daripada suami kami. Pakai setiap kami Tuhan. Terima kasih dan penuhi kami dengan pengurapan Allah. Bahkan Tuhan, kalau kami di dalam hidup kami ada yang belum berbuah, Bapa mari Engkau bersihkan supaya kami boleh berbuah. Dan buah kami tetap dan boleh dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau ada setiap wanita-wanita-Mu yang saat ini di dalam kelemahan tubuh, baik di rumah maupun di rumah sakit, Bapa, Engkau melawat setiap mereka. Dengan iman percaya mereka Tuhan, mereka memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Dengan iman mereka maka kesembuhan terjadi di dalamnya. Karena oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Engkau menyembuhkan. Jehovah Rafa ada di dalamnya. Bahkan taruh sukacita dan damai sejahtera di dalam setiap wanita-Mu. Karena di dalam hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Pastor Timothy Abraham bersama Ibu Evelyn. Terima kasih Engkau memakai beliau untuk menggembalakan wanita-Mu di tempat ini. Bahkan secara khusus hamba berdoa untuk Ibu Evelyn. Bapa, tambah-tambahkan hikmat di dalamnya. Bahkan Tuhan, Engkau melengkapi dengan cara-cara ilahi. Di dalam kami semua wanita-Mu bertumbuh di hadapan Engkau. Dan menjadikan setiap kami wanita-Mu menjadi mempelai Kristus-Mu. Mempersiapkan kami Tuhan akan kedatangan-Mu yang semakin singkat di dalamnya. Pengurapan Allah ada di dalam Ibu Evelyn bersama keluarga melayani Engkau. Tutup bungkus dengan darah Yesus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengangkat tangan kami atas Indonesia. Terima kasih untuk Indonesia yang baru. Kami percaya Engkau memulihkan dan Engkau menjadikan Indonesia yang baru. Engkau memberikan pemimpin yang takut akan Engkau Tuhan. Mereka menyadari bahwa mereka diberi kepercayaan
untuk melakukan tanggung jawab dengan hati nurani yang benar, bahkan mengelola dengan kekayaan alam, kekayaan Indonesia yang sudah Engkau berikan. Kami boleh mengelolanya dengan benar, dan itu untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, kami berdoa supaya ada pemerataan di tengah-tengah bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan, Engkau mencukupkan setiap kebutuhan umat-Mu yang ada di dalam bangsa ini. Dan kami berdoa ada Tuhan tuaian di tengah-tengah bangsa kami. Ada kebenaran Allah yang diberitakan dan nama Yesus yang ditinggikan. Nama itu yang menarik banyak jiwa, dan kemuliaan Allah turun atas Indonesia. Ada keamanan yang melimpah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa bersama kami, Pastor Levi Sufi, terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Ibu Levi Sufi Tuhan dengan kebenaran yang akan disampaikan. Firman-Mu sudah Engkau taruh di dalam mulutnya, dengan kuasa boleh disampaikan, dan kami percaya firman-Mu itu adalah Injil, kekuatan Allah yang memberikan setiap kami kekuatan jalan-jalan untuk menuntun hidup kami supaya selaras dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, jadilah Tuhan panggilan-Mu atas setiap wanita-Mu di dalam firman itu yang meneguhkan kami untuk kami melangkah di dalam takut dan hormat akan Engkau. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau menjadikan seperti Maria yang duduk diam mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan Yes, kasih Jesus. setiamu, Thank you, Lord. menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari kita kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Bapa, sungguh Engkau setia. Sampai hari ini Engkau sangat setia. Tuhan, makasih ya, hari ini Tuhan kumpulkan kami, langkah kaki kami dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kami tahu Roh Kudus itu selalu ada dalam hidup kami. Roh Kudus itu ada selalu menyertai kami. Makasih Roh Kudus. Kalau hari ini dikumpulkan bersama-sama di bait Tuhan yang kudus di tempat ini. Ada Engkau Tuhan, dan itu melebihi segala-galanya. Dan saat ini Bapa, biarlah Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah sesuatu yang dahsyat bagi hidup kami. Kami butuh firman-Mu. Kami butuh Engkau melebihi apapun juga di muka bumi ini ya Tuhan. Kami mau belajar, kami mau bertumbuh. Kami mau lebih lagi Tuhan untuk mengerti tentang Engkau, sehingga sepanjang perjalanan kehidupan kami, hidup kami berjalan seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan, kami siap untuk diberkati. Kami siap dengar firman Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan sederhana, simple Tuhan. Tetapi Engkau sendiri yang berbicara, Roh Kudus sendiri yang berbicara langsung ke hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami siap diberkati, hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yuk buat Tuhan Yesus. Silakan duduk. Salam sejahtera, shalom. Shalom ibu-ibu. Dan bapak-bapak juga ada ya. Senang bisa ketemu lagi dengan ibu-ibu di tempat ini. Saya senang banget kalau datang ke sini. Pertama-tama ibu gembalanya cantik banget, saudara terkasih. Dan ternyata keluarganya Pastor Timothy bukan cuma istrinya, cicinya juga cantik banget ya. Terus ternyata jemaatnya juga cakep-cakep banget gitu ya. Coba ceritain rahasianya apa? Soalnya enak banget khotbah di depan orang cakep gitu ya. Kayaknya enggak sih, bercanda ya. Khotbah dimanapun juga itu luar biasa kok. Tetapi
saya senang bisa ketemu dengan ibu-ibu semua di sini. Bukan saja saya ngelihat cantik di luarnya, tetapi saya percaya hati yang rindu untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Amin ya. Oke, hari ini khotbah saya kasih judul Buku Cerita Hidupku ya, Buku Cerita Hidupku. We love to read book ya. Saya suka baca buku. Saya nggak tahu ada berapa banyak ibu-ibu di sini yang suka baca buku. Ketika saya masih kecil atau waktu kita masih kecil, belum ada HP, belum ada layar. Jadi yang kita suka adalah baca majalah. Yang kita suka adalah baca buku, ya kan? Sehari-hari ya bacanya buku cerita, macam-macam buku cerita zaman dulu. Tapi I remember ya, satu buku cerita yang membekas di hati saya. Buku cerita itu judulnya Cinderella, ya. Ada buku cerita Cinderella gitu ya. Kenapa saya suka Cinderella gitu ya? Because Cinderella ceritanya bagus banget. Dari orang sederhana, kemudian dia ketemu dengan prince ya, kemudian married sama prince, pindah ke istana. Siapa yang gak mau ya kan? I want it gitu, waktu saya kecil I want it juga gitu kan ya. Saya kepengen juga seperti begitu. Tetapi ternyata ya mimpi saya untuk dipersunting oleh pangeran hanyalah sebuah mimpi gitu ya. Ternyata pangeran itu tidak pernah datang dalam hidup saya istilahnya. Tapi kemudian setelah saya gedean, saya nonton film, ada bintang film namanya Brad Pitt, saudara. Wah, Brad Pitt boleh lah, gak dapat prince-nya, dapat Brad Pitt-nya ya. Cakep banget, and unfortunately ya, ternyata bukan itu rencana Tuhan. Brad Pitt-nya gak kenal saya, gak mau juga sama saya kali ya. Tapi saya dapat Edward Supit. Mirip sudah terkasih ya. Kalau cepet sama-sama Pit gitu ya. Haleluya. Nah sudah terkasih, ternyata lagi tiap kita punya buku cerita kita pribadi. Tiap kita punya buku cerita kita masing-masing gitu ya. And mungkin some of us berkata, yes, our story is better than Cinderella. Tetapi many of us say, no, unfortunately, it's a sad story. Buku cerita sedih yang saya punya dalam hidup saya. Tidak sedikit yang berkata, well my story is nightmare story. Ya, or it's a boring one. Ada yang bilang berkata hidup saya sih mau bosan-bosan aja. Tapi saya mau bilang, ada good news yang tersembunyi di balik setiap buku cerita kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan gak desain hidup kita untuk jadi Cinderella. Tuhan gak desain hidup kita untuk menjadi somebody else. Tuhan desain saya untuk punya buku ceritanya Levi sendiri. Tuhan desain Anda untuk punya buku cerita Anda masing-masing. Ada amin sudah terkasih? Kita lihat ayat kebenaran firman Tuhan. Mazmur 139 ayatnya yang ke-16. Dan saya senang ngajak kita semua untuk ikut baca sama-sama ya. Keluarkan suara kita. 1, 2, 3. Mata, ada gak? Oke, 1, 2, 3. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semua tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya dalam kitabmu. Ya, coba kita lihat dalam terjemahan lain biar lebih mantep ya dari terjemahan BIMK. Kita baca 1, 2, 3. Engkau, oke ada ya. 1, 2, 3. Engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semua tercatat di bukumu. Hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun dimulai. Siapa yang tercatat yang di sini ditulis tercatat? Siapa yang tercatat? Aku, kita, saya dan saudara. Udah tercatat. Di mana catatannya? Di bukunya Tuhan. Ya, udah tercatat. Apa yang dicatat di sini? Apa yang dicatat? Hari-hari yang satu pun belum dimulai. Ya, berarti Tuhan sudah ada di dalam buku cerita kita. Sebelum kita lahir pun sudah ada di dalam buku cerita kita. Bayangkan sebuah foto album. Saya khotbah di hadapan ibu-ibu, bapak-bapak yang saya lihat semuanya pernah tahu foto album. Kalau kita bicara ke anak zaman sekarang bilang, ambilin foto album. Apaan mami foto album ya kan? Gak ada yang tahu foto album. Tapi bayangkan kita di depan kita ada sebuah foto album.
Waktu kita lihat foto album ya kan, kita lihat foto kita masih kecil, ya ampun culun banget. Foto ulang tahun kita dirayain sama mama papa kita dengan kue tart bertumpuk zaman dulu, ingat ya kan? Yang icingnya tebel banget gitu kan. Terus ya kita lihat foto liburan keluarga, kita lihat mama papa kita masih soyang banget di situ. Terus kita mulai masuk ke dalam foto remaja kita yang culun, ya ampun aku jelek banget dulu misalnya gitu ya. Terus ya kita lihat foto pernikahan kita, kemudian kita lihat lagi foto-foto kita gendong bayi, kita melahirkan, kemudian foto anak kita kemudian yang wedding segala macam. And Dian tutup albumnya gitu kan. Tapi waktu di hadapan Tuhan, Tuhan bilang sebelum hari-harimu ada, istilahnya albumnya masih kosong, belum ada foto-fotonya, di bukunya Tuhan udah ada amin. Udah ada buku cerita kita, udah ada foto-foto kita. Even hari ini tanggal 4 November 2025 sudah dicatat sama Tuhan. Makanya di buku kita sekarang kita ada di sini. Perjalanan kita ada di sini. Karena Tuhan sudah tahu. Jadi sepanjang hidup kita, mulai dari kita belum lahir, sampai kelak kita akan menutup mata kita, percayalah Tuhan sudah ada dan selalu ada bersama kita. Amin ya Ibu. Waktu hidup cepet ya. Ayat yang paling populer kalau ngomongin soal usia, kita baca dari Mazmur 90, ayatnya yang ke-10 ya. Mazmur yang 90 ayat 10. Yuk kita baca 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Satu saat buku cerita kita sudah ready. Sekarang masih belum ready. Sekarang masih ada chapter-chapter berikutnya yang kita belum tahu tapi Tuhan udah tahu. Ada amin? Tapi satu saat buku cerita kita itu akan ready ya. Dan kita akan lihat selanjutnya. Dan tahukah kita ketika kita melayang lenyap, kitanya udah gak ada. Kuburannya masih ada. Nisannya masih ada ya. Di dalam nisan ada nama kita, tanggal lahir kita, tanggal kematian kita. Di tengah-tengahnya ada strip kecil. Itu buku cerita kita. That's our storybook. Yang anak kita, cucu kita kelak akan baca ya istilahnya. Dan itulah kehidupan kita. Nah untuk itu ada apa di dalam buku cerita saya dan dalam buku cerita Anda semuanya. Yang pertama di dalamnya ada story of our past. Ada kisah kehidupan kita sebelum dulu kita kenal Tuhan. Sebelum kita ngalamin pertobatan. Siapa kita dulu saudara terkasih ya. Yang ternyata kita adalah orang berdosa. Yang ternyata kita adalah orang yang belum kenal Tuhan. Dan itu ada di dalam buku cerita kita ya. Kalau kita punya waktu mungkin saya bisa tanya satu-satu. Buku ceritanya dulu apa? Sebelum kenal Tuhan apa hidupmu? Dan waktu saya gali mungkin kita ketemu orang, ketemu teman, bahkan hidup kita sendiri. Ada orang yang cerita, masa lalu saya bukan masa lalu yang baik. Saya seks bebas. Saya dulu kerjanya dugem, dang gitu ya. Terus saya aborsi. Saya penipu, saya penjahat, ya kan? Saya clubbing terus-terusan, saya hamil sebelum nikah, ya. Saya nggak ngerawat anak saya kacau dalam hidup saya. Pasti ada di dalam kisah cerita kita. Kisah cerita di mana kita masih hidup di dalam kegelapan. Tetapi kita mau lihat apa yang Tuhan katakan di dalam Roma 6 ayat 20 sampai dengan 21. Roma 6 ayat 20 sampai dengan 21. Baca lagi ya ibu-ibu ya, semangat. Semangat ya, 1, 2, 3. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Bukankah kita ashamed kalau kita ingat dulu? Stupid thing that we did. Kejahatan yang kita lakukan. Masa lalu di belakang kita, we're so ashamed. Hidup tanpa Tuhan. Dulu bangga banget dengan dunia. Dulu bangga banget dengan apa yang kita pikir sesuatu yang indah. But now we're ashamed. Ya, itu yang ada di dalam buku cerita kita.
Tetapi Tuhan juga tahu, udah tahu kan, Tuhan tahu sebelumnya. Dia pun tahu ketika kita mengalami kegagalan, kita masih ada di dalam kehidupan dosa. He knew, dia tahu. Dan dia gak heran sama kejahatan kita. Dia gak benci sama kejahatan kita, istilahnya dia gak membenci kita karena kejahatan kita. Dia gak benci kita karena kejahatan kita. Tetapi sebaliknya, di dalam buku cerita kehidupan kita, Tuhan mengejar kita dengan kasih karunia-Nya. Supaya apa? Supaya kita bisa menulis sesuatu chapter yang baru di dalam hidup ini. Melupakan apa yang ada di belakang kita. Ada amin ya Ibu? Sekali lagi, ingat, setiap kita punya masa lalu. Don't judge people dengan masa lalu mereka. Kita sama, kita juga ugly, kita juga penjahat. Ya, tetapi lewat kejahatan itu kita tahu ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Yaitu story yang kedua di dalam buku cerita kita. Yaitu tunggu, saya mau masuk dulu sebelum saya masuk kedua. Ingat cerita wanita di sumur. Di sumur Yakub di kota Sikar di Samaria, ya. Ketika ada seorang wanita datang siang-siang ke sumur itu dan Tuhan Yesus minta minum dari sumur itu, ya. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, Yohanes 4 ayat 16 sampai 18, kita baca yuk ibu-ibu ya. 1, 2, 3. Pergilah. Kita baca lagi ya, 1, 2, 3. Pergilah, panggil suamimu, lalu kembalilah ke sini, kata Yesus. Saya tidak punya suami, jawab wanita itu. Terus kata Yesus apa? Memang benar katamu, kata Yesus. Sebab engkau sudah kawin 5 kali dan laki-laki yang hidup bersamamu sekarang bukan suamimu. Kita lihat perjalanan kehidupan seorang yang masih ada di dalam kegelapan. Tuhan tahu masa lalu dia shame sekali. Dia tahu dia hidup sekarang dengan suami orang atau entah dengan pria yang dia satu rumah tanpa menikah. Tuhan tahu, ya kan? Tapi Tuhan berperkara di dalam setiap masa lalu. Karena Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar. Yaitu apa? Yang kedua, story tentang personal encounter with Jesus. Pasti ibu-ibu, di dalam buku cerita kita bisa membuka chapter ini. Ketika kita bertemu Tuhan secara pribadi. Ketika kita alami dia secara pribadi di dalam kehidupan. Dan ini yang terjadi dengan wanita Samaria tersebut. Wanita itu berkata kepada Yesus ya di dalam Yohanes 4 ayat 25-26. Saya tahu Raja Penyelamat yang disebut Kristus akan datang. Kalau dia datang, dia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kita. Terus Yesus bilang apa? Akulah dia. Aku yang sekarang sedang berbicara dengan engkau. Boom. Wanita ini alami boom. Ketemu Tuhan. Face to face. Secara pribadi. Ibu-ibu ingat momen kita ketemu Tuhan secara pribadi. Momen dimana kita ngalamin keindahan bertemu Tuhan. Walaupun sepanjang kehidupan kita tahu apa yang namanya artinya keindahan. Tetapi arti keindahan bertemu dengan Tuhan gak ada sama-samanya dengan keindahan yang kita maksud. Karena keindahan bertemu dengan Tuhan gak bisa dilukiskan dengan apapun juga. Keindahan yang majestic, keindahan yang mulia, keindahan yang dunia gak bisa berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Suami saya korban fatherless generation. Hidupnya clubbing, wah pokoknya kacau balau. Ya, ngerokok dulu. Sampai satu kali. Ketika kami retreat, waktu itu kita berdua masih di Amerika. Gereja kami ngadakan retreat. Kita retreat saat itu. Dia jadi ketua panitia, padahal belum bertobat. Cuma gara-gara kita join gereja itu, papanya suami saya udah jadi pendeta di Jakarta. Kemudian si pendetanya waktu kita join gereja, Edward Supit kamu siapanya Abraham Konrad Supit? Oh saya anaknya. Jadi dipikirnya anak pendeta pasti bertobat, saudara ya kan. Langsung gak berapa lama suruh jadi ketua panitia. Ya dia senang-senang aja. Ya jadi IO, menurut dia kan ketua panitia kayak IO gitu ya. Ya udah jadi IO di sana. Di retret itu, saudara, apa yang terjadi? Di retret itu, dia ngalamin boom perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan di situ merubah hidup dia. Nangis paling kencang,
Pendetanya namanya Pak Pendeta Andreas dari Surabaya, saudara. Sampai hari ini kalau ketemu Pak Andreas dia masih ingat yang nangisnya paling kenceng. Satu ruangan nih, Edward katanya gitu. Ya, wah itu air mata, ingus semua bercampur jadi satu. Ya, merubah hidup dia yang tadinya kosong, nggak punya sosok ayah, tetapi dia alami itu dalam kehidupan. Ibu-ibu, kalau kita bisa duduk kita cerita, saya kepengen denger cerita ibu-ibu, cerita bapak-bapak di sini. Boomnya apa? Boom apa yang kita rasakan? Sehingga kita tahu Jesus stay in our heart. Bukan lagi dunia, bukan lagi kekhawatiran, bukan lagi kekosongan. Tetapi Tuhan udah mengisi kekosongan itu ada di hati kita. Kapan-kapan kita ngopi kita cerita ya. Karena gak mungkin di sini satu persatu ya. Oke. Roma 5 ayat ke-8 kita baca. 1, 2, 3. Akan 1, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amazing Tuhan kita. Amazing sekali. Wanita ini mengalami Yesus secara pribadi, kita pun mengalami Yesus secara pribadi. Sehingga kita harus berkata, ketika aku sudah tahu siapa yang mengisi hatiku dan ternyata yang mengisi aku tidak bisa dibandingkan dengan apapun di muka bumi ini. Sekali Yesus, tetapi Yesus selama-lamanya. Tidak ada satupun di muka bumi ini yang bisa merubah prinsip hidup kita. Ketika kita sudah kenal Yesus. Ada amin saudara? Tepuk tangan yuk buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan udah tahu. Tuhan udah tahu karena dia udah tahu hari-hari kita. Kita udah dipilih oleh Tuhan. Ada amin ibu-ibu? Amazing. Bersyukur kita dipilih. Kita bisa kenal keselamatan itu. Ya. Masuklah kita kepada story berikutnya. Yaitu story yang ketiga. Story tentang new life in Christ. Ini story kehidupan kita selanjutnya setelah boom tersebut. Jangan setelah boom kempes. Setelah boom nothing happen dengan hidup kita. Tapi harusnya setelah boom ada new life. Ada sesuatu yang berbeda di dalam hidup ini. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi baru, ciptaan yang baru kita. Ada breakthrough, ada kebiasaan baru, ada prinsip yang baru, ada view yang baru. Semua baru yang Tuhan keluarkan dari kehidupan kita. Balik lagi kepada wanita di Samaria. Dikatakan seperti ini dalam Yohanes 4 ayat 28 sampai 29. Maka wanita itu meninggalkan tempayannya di situ setelah dia boom. Dia gak cuma boom, duduk aja, aduh Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Oh dan dia nangis, no. Dia masuk ke chapter selanjutnya. Maka wanita itu meninggalkan tempayannya, meninggalkan kebiasaan dia ngambil air. Dan itu yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita, meninggalkan kebiasaan kita, ya. Lalu dia lari ke kota dan berkata kepada orang-orang di sana, mari lihat orang yang memberitahukan kepada saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Mungkinkah itu Raja Penyelamat? Ya, wow. Yang dulu dia menghindari keramaian karena dia ashamed akan hidup dia. Yang dulu dia sukanya di kegelapan. Setelah ada boom dengan Tuhan, ada hal baru terjadi dalam hidup dia. Sekarang dia tidak menghindari lagi keramaian, justru dia datang kepada keramaian. Dia berani muncul, dia berani memberitakan, dia berbeda sudah terkasih. Dan hasilnya apa? Hasilnya Yohanes 4 ayat 39 dan 41 dan 42. Ibu-ibu kita baca lagi ya, 1, 2, 3. Banyak, oke Yohanes 4 ayat 39, 1, 2, 3. Oh sorry. Oh mari lihat, oke 39. Ada 36, 37, 38, 39. Oke 1, 2, 3. Banyak orang Samaria penduduk kota itu percaya kepada Yesus karena wanita itu berkata, dia mengatakan sesuatu kepada saya segala sesuatu yang pernah saya lakukan. Ayat 41-nya.
Maka kemudian 1, 2, 3. Lebih banyak lagi orang percaya kepada Yesus. Karena apa yang diajarkannya sendiri kepada mereka. Mereka berkata, ayat 42. Mereka berkata kepada wanita itu, kami percaya sekarang. Bukan lagi karena apa yang kau katakan kepada kami. Kami sendiri sudah mendengar dia dan tahu bahwa memang dia penyelamat dunia. Ada amin? Lihat kisah ceritanya. Dia berani memberitakan sekarang. Sehingga banyak pertobatan terjadi. Kita udah diubah sama Tuhan. Hidup kita udah mengalami hidup baru. Hidup kita itu di-shape sama Tuhan supaya semakin serupa dengan Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak juga jangan ngumpet lagi. Keluar. Jangan ada di tempat nyaman terus. Tinggalkan kebiasaan kita di dalam kenyamanan untuk mulai menjadi berkat bagi orang lain. Bawa orang lain kepada Kristus. Seperti yang wanita ini lakukan. Kita itu hidup tuh di dalam cerita kita ikut Tuhan. Kita gak cuma dibelai-belai sama Tuhan. Ikut Tuhan itu emang enak. Tapi gak selama-lamanya kita dibelai-belai sama Tuhan. Ada waktunya kita masuk ke dalam api. Ada lagu yang berkata, Tuhan gak pernah menjanjikan langit biru. Gimana Fel lagunya? Kamu kan penyanyi juga. Wih, keren. Ini audisi tidak langsung tuh. Udah banyak yang langsung bisa jadi singer di tempat ini. Suaranya merdu-merdu banget. Dia gak berjanji kita ikut Tuhan jadi chapter baru dalam hidup kita. Ih, enak ya ikut Tuhan sekarang, enak ya ikut Tuhan. Tidak. Karena kalau yang mau enak itu dibelai-belai enak. Tapi Tuhan gak mau ngebelai-belai kita terus-terusan. Dia mau nge-shape kita. Di shape-nya gimana? Ibu-ibu, di dalam perjalanan kehidupan kita ini yang akan terjadi. Pengkhotbah 3 ayat 1. Baca 1, 2, 3. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Apa waktunya? Pengkhotbah 3 ayat keempat kita baca lagi ya. Ini yang akan terjadi di dalam chapter hidup kita. 1, 2, 3. Ada waktu untuk menangis. Ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Kalau bahasa Inggrisnya ya dikatakan to everything there is a season. A time for every purpose under heaven. Ya. A time for every purpose. Jadi semua tangisan, semua tarian ada tujuannya. Amin ibu-ibu. Hari ini saya nggak tahu ibu-ibu lagi menangis atau lagi ketawa. Di dalam buku cerita kehidupan. Tetapi kalau lagi nangis, mungkin lagi di shape sama Tuhan. Tuhan kok suamiku meninggal. Ya mungkin baru ada yang kedukaan. Ditinggalkan suami, kita berharap sampai kakek nenek sama-sama. Ternyata suami udah duluan dipanggil Bapak ke surga. And we cry. Atau kita menangisnya mirip-mirip. Yang satu suami meninggal, yang satu suami meninggalkan kita. Ya kan? Bisa juga ibu-ibu ya. Kok keuangan hancur? Kok rumah tangga goncang? There is a purpose kata Tuhan. Ada tujuannya. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh ibu-ibu. Jangan terus jadi bayi yang dibelai-belai. Tuhan mau kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita jadi dewasa. Gak ditentuin umur ya kalau dewasa rohani. Masih banyak kok udah jadi ibu-ibu, anak udah kuliah masih ngambek aja sampai sekarang kerjaannya. Gampang ngambek, gampang komplain ya, manja, maunya kok gak ditegur ya kan. Aduh kok gak dilayani, tempat duduk harus spesial. Kalau gak dapat duduk di depan, minggu depan gak mau datang lagi ya kan. Haleluya, di sini gak ada. Oke. Tapi tujuannya supaya di akhirnya buku cerita hidup kita adalah apa? Mau ceritanya sedih, mau ceritanya mungkin penuh dengan perjuangan, tapi ujung-ujungnya kita semua dibikin bersinar seperti diamond. Ada amin? Itu yang Tuhan mau.
Ada satu quote berkata begini, boleh dikeluarin quote-nya? Quote tentang diamond. Oh nggak ada ya? Saya ada. Oke. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Dikatakan gini, tidak ada diamond yang tidak melewati pemotongan istilahnya. Kita mau diamondnya tapi nggak mau dipotongnya. Sebuah diamond dia ngerti bahwa pressure atau potongan yang terjadi dalam hidup dia justru dibutuhkan sama dia untuk bersinar. Perempuan Samaria ini akhirnya bersinar. Karena apa? Karena banyak akhirnya orang-orang yang bertobat. Ibu-ibu dengarkan, cerita kita bukan cerita Cinderella sekali lagi. Mungkin gak menarik seperti Cinderella. Cinderella gak ngalamin, gak diceritain lagi gimana dia di dalam istana gitu ya. Pokoknya cuma taunya waduh istana gitu. Tetapi cerita kita berbeda. Tetapi cerita kita jauh lebih menarik daripada cerita Cinderella. Kisah ibu-ibu jauh lebih menarik daripada Cinderella. Kenapa? Karena Roh Kudus akan memakai ibu-ibu. Masih akan dipakai Tuhan sampai hari ini. Masih dipakai. Ayat terakhir yang kita mau baca. Yoel 2 ayat 28. Yoel 2 ayat 28. Oke. Ini terakhir baca untuk khotbah hari ini ibu-ibu. Jadi harus semangat ya kan. Haleluya. Emang kata-kata yang paling ditunggu-tunggu adalah terakhir ya kan. Kalau di dalam khotbah. Yoel 2 ayat 28 kita baca 1, 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa Allah akan mencurahkan roh. Bahwa aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia, maka anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Di dalam buku cerita kita, Roh Kudus tetap akan bekerja. Amin ibu-ibu. Dikatakan, aku akan mencurahkan rohku kata semua manusia. Maka anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, akan menyampaikan pesan Tuhan. Orang tua, saya gak tahu ibu-ibu masuk di bagian anak-anak youth atau orang tua ya. Orang tua kita ya, akan mendapat mimpi. Tuhan akan pakai kita kok, masih terus dipakai sampai akhir buku cerita kita. Ketika pada akhirnya Tuhan melihat diamondnya sudah siap. Dan buku cerita kita sudah the end, itu baru berakhir. Ibu-ibu kalau buku ceritanya belum berakhir, ibu-ibu masih akan terus dipakai oleh Tuhan. Masih terus dibentuk sama Tuhan, di-shape sama Tuhan. Masih harus lewati perjalanan up and down. Masih Tuhan pakai suami kita, orang lain untuk motong kita. Tapi gak apa-apa, selama potongan itu akan membentuk kita menjadi diamond. It's okay Lord, amin. It's okay. Dalam hidup saya, luar biasa. Dipotongnya, di-cutnya ya. Tapi jangan lihat pisaunya, lihat aku akan jadi diamond. Amin. Ya, gak sesuatu yang gak pernah disangka-sangka, sesuatu yang gak pernah diduga di dalam kehidupan kami. Kami melayani, kami punya rumah tangga yang baik-baik. Kami jadi berkat yang luar biasa bagi banyak orang. Tetapi kata Tuhan, no, I'm not done with you Levi. Ya, aku belum selesai. Kamu belum jadi diamond, belum bersinar. Masih aku akan potong. Dan Tuhan izinkan beberapa tahun yang lalu. Ya, Tuhan potong yang sakit yang luar biasa. Kehidupan keluarga tergoncang, kehidupan pelayanan tergoncang. Itu kayak domino efek, semuanya tergoncang. Otomatis keluarga tergoncang, pelayanan tergoncang, keuangan tergoncang. Semua tergoncang deh ya. Kalau gempa bumi kan semuanya kena gitu ya. Haleluya. Tapi saya bersyukur. Karena apa? Sebuah diamond akan tahu kenapa dia dipotong. Untuk disiapkan menjadi bersinar bling-bling. Amin. Ibu-ibu, kalau engkau adalah diamond-diamondnya Tuhan. Engkau pun tahu kenapa Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidupmu. Karena engkau sedang dipersiapkan untuk bling-bling. Bukan bling-bling dunia. Bersinar. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang mau katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Sebelum hari-hari kami ada. Sebelum kami lahir. Semuanya sudah tercatat di dalam bukunya Tuhan.
Pada saat kami lahir, kami tahu catatan buku kami pun Tuhan sudah ketahui semuanya. Halaman demi halaman yang belum kami lihat, Tuhan udah lihat. Untuk itu Tuhan, terima kasih setiap kami punya buku cerita kami. Yang kelak buku cerita ini akan dibaca oleh banyak orang. Kisah hidup kami akan jadi berkat bagi banyak orang. Kesaksian hidup kami akan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan makasih. Kalau di dalam chapter buku kami ada masa lalu yang buruk sekali. Yang mungkin memalukan sekali apa yang kami lakukan. Tetapi kami juga bersyukur. Ada perjumpaan pribadi yang kami alami dengan Tuhan. Yang mengisi kekosongan hidup kami. Yang membuang semua dunia yang sudah mengisi bejana hati kami. Dibuang, dikuras. Karena Engkau yang masuk ke dalam kami. Hidup kami milik-Mu. Hati kami adalah bait-Mu ya Tuhan. Betapa indahnya. Berlutut, duduk diam di hadapan Tuhan. Face to face. Mengalami Engkau secara pribadi. Tengah-tengah masalah. Di tengah-tengah kesulitan. Kau setia ya Tuhan. Kau ada di sana selalu untuk kami. Dan Tuhan terima kasih. Chapter baru kami, ciptaan yang baru, berisi kombinasi kehidupan. Ada waktunya kami menangis, tapi gak selamanya kami menangis. Ada waktunya kami menari. Ada waktunya kami meratap. Tapi ada waktunya juga kami tertawa. Tuhan Yesus, hari ini mungkin ada di antara anak-anak-Mu yang sedang meratap. Di antara anak-anak-Mu ada yang saat ini yang sedang menangis. Berat Tuhan, berat sekali beban hidup yang harus dilewati. Masih banyak masalah, masih banyak tekanan, masalah suami, anak, kesehatan, masalah dengan teman, masalah keuangan, masalah pekerjaan, bisnis, masalah yang menekan. Tapi kami sadar, sejak ada Tuhan dalam hidup kami, mental kami bukan mental yang kalah. Mental kami adalah mental berlian. Nobody can break us. Berlian mau dibanting, mau dihancurin, mau dipukul-pukul, berlian itu kuat sekali. Dan berikan kepada kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih dalam cuttingannya Tuhan. Kami kuat. Karena kami tahu kami dalam proses bersinar, berkilau. Pakai setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berikan kepada kami mimpi-mimpi, penglihatan-penglihatan, nubuatan-nubuatan. Pakai kami Tuhan dengan cara yang berbeda. Dulu kami takut memberitakan firman Tuhan. Dulu kami takut ngomong kebenaran. Dulu kami takut untuk datang kepada orang banyak. Tetapi sekarang Roh Kudus menyertai kami. Kemanapun kami pergi kami gak takut. Karena kami tahu yang kami sampaikan adalah kebenaran firman Tuhan. Hidup kami adalah buku cerita yang orang bisa lihat. Ada perubahan hidup, ada pertobatan. Dan hanya Yesus yang mampu lakukan itu. Dan biarlah apa yang kami alami, kami juga mau orang lain pun mengalaminya. Orang lain yang masih hidup di dalam kegelapan. Pakai kami Tuhan, pakai ibu-ibu semua di tempat ini. Pakai setiap ibu-ibumu ya Tuhan. Sehingga gak melulu memikirkan hanya urusan-urusan dunia aja. Tapi pakai setiap ibu-ibu untuk memikirkan perkara-perkara surgawi. Menjadi alatmu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita katakan amin. Tuhan memberkati.
Tuhan Bapak Saudara dipersilakan untuk boleh kembali. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Levi Supit yang memberkati. Dan Bapak Saudara kita diberikan kesempatan untuk boleh dapat menabur lewat pemberian kita. Telah disediakan amplop yang ada di setiap bangku Bapak Saudara. Dan setelah itu Bapak Saudara bisa dapat memasukkan tepat di belakang tembok ini ada kotak persembahan. Mari persiapkan yang terbaik. Namun sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Kami bersyukur kami yang telah menerima firman-Mu. Hari ini Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh dapat mengerti setiap pesan Tuhan yang kami boleh dengar pagi hari ini. Iman kami bangkit bertumbuh di dalamnya sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Ini sebentar menjadi pemberian kami berdoa, kami memberi karena mengasihi Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama katakan, baik-baik saudara diberikan kesempatan untuk boleh memberi yang terbaik. Dan sambil memberi baik-baik saudara ada 4 pengumuman yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama adalah Sunday Service pada tanggal 9 November 2025 diadakan yaitu pada jam 10 dan akan dilayani oleh Pastor Michael Wijaya di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Dan yang kedua adalah Women of Love akan kembali diadakan pada tanggal 11 November tepat jam 11 pagi dan akan kembali dilayani oleh Pastor Michael Wijaya yaitu di tempat ini yaitu di Senayan City Residence lantai mezanin. Dan yang ketiga adalah Christmas Woman of Love akan dilakukan pada tanggal 2 Desember 2025. Tepuk tangan dulu dong Bapak Saudara. Baik, ini hari yang spesial gitu ya. Dan bertempat di tempat ini ya. Oh, maaf. Oke, baik, maaf. Bertempat di The Hall Senayan City lantai 9. Baik. Dan akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna. Dan yang spesialnya adalah ada choir atau performance dari Woman of Love. Tepuk tangan dulu ya. Kita tidak tahu siapa-siapa saja mereka, tapi pastikan mereka adalah orang-orang yang ada di sini. Tepuk tangan sekali lagi dong. Ya. Dan tanggal 2 itu ternyata saya juga ada ya. Bersama Very Good Bless. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir Christmas City of Love akan diadakan pada tanggal 7 Desember dan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita yang terkasih. Boleh kasih tepuk tangan dulu kepada Pastor Timothy Abraham. Dan kita akan bersama-sama menyaksikan penampilan dari anak-anak LKC dan Youth. Kasih tepuk tangan. Ini mohon maaf ini kacamata nggak ke bawah jadi. Baik saudara, rasanya kita sudah mau pulang. Kita boleh bangkit berdiri bersama-sama dan sebelum kita akhiri ibadah ini boleh kasih jabat tangan minimal 3 orang bilang datang minggu depan di tempat ini. Baik. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan.
Para wanita Tuhan jangan salah, judulnya sama ya, One Heart, One King. Tapi satu tanggal 2, Woman of Love, dan juga satu lagi di gereja tanggal 7 ya. Jadi memang judulnya sama, tapi yang di Woman of Love wanita yang melayani, Ibu Charlotte. Nanti yang di Ibadah Raya pria yang melayani, saya maksudnya. Pastor Levi, thank you so much buat berkat firman Tuhan yang sangat memberkati. Yuk kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua yang percaya, semua yang diberkati, dan semua yang dikasih Tuhan katakan, amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua, sampai ketemu minggu depan. Pastor Michael Wijaya akan melayani tempat ini.